Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We are group 6. Let me introduce myself. I'm Enda Sri Wulandari as the first speaker. The next speaker is Aulia Fadila. And then Salma Ladina as the last speaker. Here we will explain the materials on chapter 10 with the title Multimedia. This chapter will explore the following types of multimedia. The first one is multimedia kits, and then hypermedia, interactive media, virtual reality, and the last one, expert system. As the first speaker, now I want to explain the first material from this presentation. The first slide is multimedia. Multimedia melibatkan lebih dari sekedar menyajikan informasi dalam berbagai format. Multimedia melibatkan pengintegrasian format-format tersebut ke dalam program yang lebih terstruktur, di mana setiap elemen melengkapi yang lain sehingga keseluruhan lebih besar daripada jumlah dalam bagian-bagiannya. Jadi secara general, multimedia merupakan berbagai macam format media yang digunakan dalam suatu kegiatan tertentu, seperti presentasi ataupun program belajar mandiri. Sistem multimedia ini terdiri dari media tradisional dan dapat digabung, dan satu lagi jenis multimedia itu bisa digabungkan dengan komputer sebagai perangkat tampilan untuk teks, gambar, grafik, maupun suara. Dalam dunia pendidikan sendiri, multimedia memiliki tujuan yaitu untuk menggerakkan para pelajar dalam pengalaman multisensor, terutama dalam kegiatan mempromosikan pembelajaran. Kita ambil contohnya seperti seseorang yang menggambarkan suatu proses atau suatu tempat misalnya. Dia menjelaskan secara lisan melalui video, terus ditambah ilustrasi-ilustrasi pemandangan dalam video tersebut. Dan terlihat seperti aslinya, seperti kenyataannya. Jadi multimedia itu membuat visualisasi lebih serealistis mungkin tanpa kita harus benar-benar ada di tempat tersebut. The next slide is multimedia kits atau perangkat multimedia. Kumpulan bahan ajar atau pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu jenis media dan terorganisir di sekitar satu topik. Multimedia kits ini merupakan sekumpulan bahan yang digunakan untuk pembelajaran sebagai bahan ajar yang melibatkan lebih dari satu jenis media. Terdiri dari berbagai macam jenis media, lalu dijadikan satu media, satu jenis multimedia yang dibatasi oleh satu topik. Contohnya seperti CD-ROMs, film strips, slides, audio tapes, video tapes, still pictures, booklets, real objects, dan models. Maybe that's all from me. The next materials will continue by my partner. Thank you for Enda as the previous speaker. Now let me introduce myself. My name is Aulia Fadila as the second speaker. Now I will explain about komersial multimedia kit. Peralatan multimedia lainnya biasanya dibuat untuk siswa atau kelompok kecil. Perangkat multimedia komersial ini tersedia untuk berbagai subjek pendidikan yang termasuk dalam perangkat pembelajaran, misalnya video tape.
kaset, permainan lantai, permainan papan, poster, foto berwarna, kartu aktivitas, mural, bagan dinding, bentuk geometris, kartu flash, bahan laboratorium untuk eksperimen sains, dan bahkan hewan peliharaan untuk bertindak. A Teacher-Made Multimedia Kit adalah sebuah panduan belajar yang disiapkan oleh guru untuk setiap unit, mengharuskan siswa untuk menanyakan topik, membuat hipotesis, dan melakukan penyelidikan. Referensi disertakan untuk buku-buku tentang topik tersebut dan sumber non-cetak lainnya. Kaset audio disiapkan untuk digunakan di sekolah dan di rumah bagi siswa yang memiliki akses ke pemutar kaset. Dan untuk tujuan Multimedia Kits ini yaitu untuk presentasi di kelas. Multimedia Kits juga mempunyai keuntungan dan kekurangan. Untuk keuntungannya itu ialah diantaranya menarik perhatian, kerjasama, dan mudah dibawa. Untuk kelemahannya diantaranya yaitu mahal, memakan waktu, serta penggantian, atau di mana kehilangan komponen-komponen akan membuat perangkat multimedia tidak bisa digunakan. Oke, selanjutnya ada hypermedia. Istilah hypermedia merupakan istilah yang diciptakan oleh Ted Nelson pada tahun 1974 untuk menggambarkan dokumen non-sequential yang terdiri dari teks, audio, dan informasi visual yang disimpan dalam komputer. Hypermedia adalah lanjutan dari istilah hypertext, media yang tidak hanya memuat teks saja, namun juga foto, audio, dan video, serta grafik komputer yang berhubungan dengan topik tertentu. Tujuan hypertext ini adalah untuk membenamkan atau untuk melibatkan informasi yang bertekstur di mana kata, suara, dan animasi atau gambar bergerak dapat dihubungkan dengan beragam cara agar pengguna merasa bahwa karakteristik paralel hypertext bersifat asosiatif sehingga dapat membuat web sebagai kegiatan pendidikan yang kreatif. Untuk tujuan hypermedia ini diantaranya ialah untuk browsing, pengguna browsing atau navigasi melalui informasi dengan memilih rute yang menarik. Untuk link, yaitu pengguna dapat membuat koneksi atau link mereka sendiri dengan sebuah informasi. Dan yang ketiga, untuk authoring, atau di mana pengguna dapat menulis atau membuat koleksi informasi khusus mereka sendiri dengan menambahkan atau menghubungkan teks, grafik, dan audio yang mereka inginkan. Ciri-ciri hypermedia ialah diantaranya memiliki link, memiliki efek multimedia, contohnya teks, grafik, animasi, dan suara. Yang terakhir ialah membenarkan informasi di-linkkan dalam media. Untuk hypermedia tersendiri ini punya juga kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya diantaranya ialah mengasyikkan, multisensor, berhubungan, atau dengan menggunakan hot button, siswa dapat menghubungkan ide dari sumber media yang berbeda, misalnya menghubungkan suara foghorn dengan kata mercusuar. Yang keempat yaitu kelebihannya individual, atau struktur web memungkinkan pengguna untuk menavigasi melalui informasi sesuai dengan minat mereka dan untuk membangun struktur mental unik mereka sendiri berdasarkan eksplorasi mereka. Yang terakhir, kelebihannya ialah sesuai dengan kreasi guru dan siswa. Dan untuk kekurangan dari hypermedia ini diantaranya ialah tersesat, atau di mana pengguna bisa menjadi bingung atau tersesat di dunia maya saat menggunakan program hypermedia karena petunjuk yang terbatas tentang di mana mereka berada dalam materi. Yang kedua yaitu kurangnya struktur. Siswa yang gaya belajarnya membutuhkan bimbingan yang lebih terstruktur dapat menjadi frustasi. Siswa juga dapat membuat keputusan yang buruk tentang seberapa banyak informasi yang mereka butuhkan untuk dijelajahi. Yang ketiga, kekurangannya ialah non-interaktif. Program dapat berupa presentasi informasi satu arah tanpa peluang khusus untuk praktik interaktif dengan umpan balik. Yang keempat, kekurangannya ialah kompleks.
Program yang lebih maju mungkin sulit digunakan, terutama untuk produksi siswa, karena memerlukan kemampuan untuk menggunakan bahasa skrip. Dan yang terakhir, kekurangannya ialah memakan waktu. Karena bersifat nonlinier dan mengundang eksplorasi, program hypermedia cenderung membutuhkan lebih banyak waktu bagi siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Karena lebih kompleks daripada bahan ajar konvensional, sistem hypermedia membutuhkan waktu bagi guru dan siswa untuk belajar menggunakannya. I think that's all from me. And the next slide will be explained by Salma. Thank you. Saya Salma Ladina, selanjutnya adalah interaktif media. Interaktif media berbasis komputer menciptakan lingkungan belajar, multimedia yang memanfaatkan fitur video, dan instruksi berbantuan komputer. Untuk menjabarkan pesan, informasi, dan menciptakan komunikatif aktif dua arah, bertujuan mempermudah proses pembelajaran, baik itu penyampaian materi, praktik, hingga penilaian pembelajaran. Multimedia pembelajaran interaktif ini sangat penting, karena saat ini indikator keberhasilan siswa dalam belajar tidak lagi berfokus pada sekedar dalam bisa memahami materi, atau sekedar mahir dalam melakukan pekerjaan manual atau pekerjaan rutin berbantuan mesin. Indikator keberhasilan siswa untuk bersiap pada era digital difokuskan pada kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi, dan menggunakan beragam informasi untuk memecahkan masalah yang kompleks, mampu beradaptasi dan berinovasi dalam menggunakan TIK, dan bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk membangun kompetensi dirinya sebagai bekal hidupnya. Selanjutnya adalah virtual reality. Virtual reality salah satu aplikasi multimedia terbaru dari teknologi berbasis komputer dengan lingkungan 3 dimensi yang dihasilkan komputer, di mana pengguna dapat beroperasi sebagai peserta aktif. Virtual reality dapat meningkatkan pendidikan dengan memberikan siswa pengalaman yang mengesankan dan mendalam yang tidak mungkin dilakukan jika tidak. Virtual reality ini dapat diakses oleh setiap siswa dan dapat dengan mudah dipantau oleh guru. Pengalaman virtual mungkin memiliki kekuatan untuk melibatkan dan menginspirasi siswa dengan cara yang unik dan kuat. Yang terakhir adalah expert system. Para ilmuwan tertarik dengan apa yang mereka lihat sebagai paralel antara bagaimana otak manusia bekerja dan bagaimana komputer memproses informasi. Expert system atau sistem pakar secara umum terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah knowledge base, berisi informasi data, aturan, rule, relasi antara data dan aturan dalam pengambilan kesimpulan. Yang kedua adalah inference engine, berfungsi menganalisa data yang ada dan menarik kesimpulan berdasarkan aturan yang ada. Yang terakhir adalah user interface, berfungsi sebagai alat atau media komunikasi antara pemakai, user, dengan program. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.